Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Bambang Suprayitno sebagai dosen pengampu yang saya hormati, kepada Ibu Darwahyuni sebagai dosen pengampu yang saya hormati, di sini kami mahasiswa Pendidikan Ekonomi kelas A angkatan 2021 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta kelompok 11 ingin membahas materi Cardinal Utility, Totals, Average and Marginal Utility, Demand and Utility guna memenuhi tugas pembuatan video mata kuliah makroekonomi 1 di semester 2 ini. Kami dari kelompok 11 beranggotakan yang pertama saya sendiri Naswa Dimas Galih Pratama, yang kedua Rizky Adi Prabowo, yang ketiga Alia Anggraini, dan yang terakhir Miftahul Janah. Selanjutnya untuk materi yang akan kita bahas dibagi menjadi 4, antara lain yang pertama yaitu total, rata-rata, dan utilitas marginal. Kemudian yang kedua surplus konsumen, yang ketiga derivasi permintaan, dan yang terakhir ada individu untuk permintaan pasar. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama saya serahkan kepada presentator. Di sini kita akan membahas materi tentang total, average, and marginal utility. Yang pertama yaitu total utility. Total utility atau disebut TU adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Jika konsumen mengkonsumsi sejumlah N unit barang, maka total utility adalah jumlah utilitas dari sejumlah N barang yang dikonsumsi. Untuk menghitung total utility dapat dirumuskan dengan TU sama dengan U1 plus U2 sampai dengan UN. Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa total utility diperoleh dari menjumlahkan utilitas yang diperoleh dari mengkonsumsi barang 1 atau U1, barang 2 atau U2 hingga barang ke N atau UN. Selanjutnya, average utility. Average utility atau AU yaitu kepuasan rata-rata yang diperoleh konsumen dengan mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa tertentu. Rumus average utility yaitu AU sama dengan TU per Q. TU yaitu total utility dan Q yaitu jumlah unit barang yang dikonsumsi. Selanjutnya yaitu marginal utility. Marginal utility adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat pertambahan atau pengurangan dari konsumsi satu unit barang tertentu. Semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka pertambahan nilai guna atau kepuasan yang diperoleh dari setiap penambahan satu unit barang yang dikonsumsi akan berkurang. Rumus marginal utility yaitu MU sama dengan delta TU per delta Q. Delta TU yaitu perubahan total utility atau nilai guna total, dan delta Q yaitu perubahan jumlah unit barang yang dikonsumsi. Untuk materi selanjutnya yaitu surplus konsumen. Untuk pengertian surplus konsumen, dalam analisis ekonomi, surplus konsumen dikenal sebagai kelebihan kepuasan. Lebih jelasnya, surplus konsumen adalah perbedaan antara kepuasan yang diperoleh seseorang dalam mengonsumsi sejumlah barang dengan pembayaran yang harus dibuat, di mana harga barang yang ditawarkan lebih rendah daripada anggaran yang disiapkan. Surplus ini terjadi apabila dalam sebuah pasar terdapat konsumen yang akan membayar harga lebih tinggi daripada harga pasar untuk suatu produk. Untuk lebih jelasnya, surplus konsumen akan dibahas dengan tabel.
Perhatikan tabel surplus konsumen yang dinikmati seorang pembeli mangga berikut ini. Pada kolom 2 menunjukkan kesediaan seseorang konsumen mangga untuk membayar mangga yang diinginkannya. Untuk mangga yang pertama, dia bersedia membayar sebesar Rp1.700. Mangga kedua, dia bersedia membayar sebesar Rp1.500 dan seterusnya. Kemudian, misalkan di dalam pasar harga mangga adalah Rp700. Dengan harga sebesar itu, konsumen akan membeli 6 mangga dalam seminggu. Karena pada kondisi tersebut terjadi penawaran sama dengan permintaan. Kemudian pada mangga ke-7 dan ke-8 tidak akan dibeli karena harga pasar lebih tinggi. Nah, pada kondisi tabel tersebut, surplus konsumen ditunjukkan pada kolom 3 dan 4. Dalam kolom 3 ditunjukkan surplus konsumen yang diwujudkan oleh setiap mangga yang dibelinya. Surplus konsumen terjadi pada mangga pertama sampai mangga kelima. Sebagai contoh, untuk memperoleh mangga yang ketiga, ia bersedia membayar sebesar Rp1.300, sedangkan harga di pasar yaitu Rp700. Maka jika mangga ketiga dibeli, akan terjadi surplus konsumen sebesar Rp600. Kemudian pada kolom keempat, jumlah surplus konsumen maksimal sampai pada mangga ke-6, yaitu sebesar Rp3.000. Kemudian jika digambarkan secara grafik, pada grafik gambaran umum, sumbu tegak menggambarkan tingkat harga, sedangkan sumbu datar menggambarkan jumlah barang yang dikonsumsi. Nilai guna total yang diperoleh dari mengonsumsi buah mangga digambarkan oleh AOHB. Untuk memperoleh mangga tersebut, konsumen harus membayar sebesar OHBP. Maka segitiga APB menggambarkan surplus konsumen yang dinikmati. Selanjutnya, pada grafik gambaran angka adalah menggambarkan tabel sebelumnya, di mana garis dari titik D sampai titik D adalah kurva permintaan yang digambarkan berdasarkan data dalam kolom 2. Kemudian harga pasar setiap mangga adalah Rp700. Jadi surplus konsumen digambarkan oleh garis tegak di antara garis harga dengan kurva permintaan. Sebagai contoh, MN adalah surplus konsumen dari membeli mangga yang ketiga. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah demand derivation atau permintaan turunan. Definisi dari permintaan itu sendiri adalah jumlah barang dan jasa tertentu yang diminta atau dibeli pada berbagai kemungkinan, tingkat harga, dan dalam waktu tertentu. Permintaan tercipta apabila pembeli memiliki keinginan untuk membeli barang atau jasa yang disertai kemampuan untuk membayarnya. Definisi dari permintaan turunan atau demand derivation adalah permintaan akan faktor produksi yang tergantung pada permintaan akan barang atau jasa yang dihasilkan oleh faktor atau sumber daya tersebut. Permintaan suatu barang dikatakan sebagai permintaan turunan apabila permintaan terhadap barang tersebut sangat tergantung pada permintaan terhadap barang lain. Sebagai contohnya, permintaan bensin. Permintaan bensin itu tergantung pada permintaan mobil. Ketika permintaan mobil meningkat, itu juga akan meningkatkan permintaan terhadap bensin. Contoh lainnya adalah permintaan kayu. Itu tergantung pada permintaan furniture. Kadang kita menyebut permintaan turunan sebagai permintaan tidak langsung. Itu karena permintaan mereka dipengaruhi oleh permintaan pada produk terkait. Itu umum untuk berbagai barang yang akan digunakan untuk produksi barang lain seperti kayu untuk furniture dalam contoh di atas. Individual demand. Individual demand merupakan permintaan individu menyiratkan jumlah barang atau jasa yang individu bersedia untuk membeli pada harga tertentu selama periode tertentu. Dengan kata sederhana, permintaan individu adalah permintaan untuk komoditas oleh pembeli individu. Permintaan individu untuk produk umumnya dipengaruhi oleh harga komoditas, pendapatan konsumen, dan selera dan preferensi dan lain-lain.
Di sini ada kurva permintaan individu. Kurva itu menggambarkan jumlah yang diminta oleh rumah tangga individu pada berbagai tingkat harga. Kita juga dapat mengatakan bahwa itu adalah representasi grafik dari jadwal permintaan individu. Hal ini dapat dibangun dengan mengamati perilaku konsumen ketika terjadi perubahan harga. Selanjutnya ada market demand. Market demand merupakan permintaan pasar yang mengacu pada jumlah total permintaan individu dari semua konsumen untuk komoditas di pasar selama periode waktu tertentu, pada harga tertentu, dan faktor lainnya yang konstan. Berikut ada kurva market demand yang menunjukkan jumlah horizontal dari kurva permintaan individu. Dengan bantuan permintaan pasar, perusahaan dapat memahami seluruh pasar dan bukan hanya pelanggan individu. Selanjutnya ada perbedaan utama antara permintaan individu dan permintaan pasar. Yang pertama, permintaan individu berkonotasi kuantitas yang diminta oleh satu konsumen untuk setiap produk tertentu, pada harga tertentu, pada titik waktu tertentu. Di sisi lain, permintaan pasar adalah jumlah agregat yang ingin dan mampu dibeli oleh semua konsumen suatu komoditas pada suatu titik waktu di pasar dengan kemungkinan harga yang berbeda. Selanjutnya yang kedua merupakan baik kurva permintaan individu maupun kurva permintaan pasar memiliki kemiringan negatif, yaitu dari kiri ke kanan, menunjukkan hubungan fungsional tidak langsung antara komoditas dan jumlah yang diminta. Hal-hal lain yang konstan ada kurva permintaan individu menunjukkan hubungan antara kuantitas yang diminta oleh konsumen tunggal saat kita mengubah harga. Sebaliknya, kurva permintaan pasar menunjukkan hubungan antara jumlah total yang diminta dan harga pasar barang. Yang ketiga, sedangkan permintaan individu merupakan komponen dari permintaan pasar. Sisi lain, permintaan pasar adalah penjumlahan dari semua permintaan individu dari semua konsumen. Yang keempat, kurva permintaan pasar lebih datar dibandingkan dengan kurva permintaan individu. Yang terakhir, yang kelima, permintaan individu tidak selalu mengikuti hukum permintaan, sedangkan permintaan pasar selalu mengikuti hukum permintaan. Sesuai dengan hukum permintaan, apabila terjadi kenaikan harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi individual demand dan market demand. Individual demand yang faktornya mempengaruhi ada price of commodity yang merupakan harga komoditas, melainkan peran penting dalam menentukan permintaan komoditas. Ini memiliki hubungan terbalik dengan permintaan, yang berarti bahwa ketika harga barang naik, permintaan turun, dan ketika harga turun, jumlah yang diminta dari produk itu meningkat. Selanjutnya ada price of related goods. Di sini barang dianggap terkait ketika perubahan harga satu komoditas mempengaruhi permintaan komoditas lain. Selanjutnya ada income of consumer, ketika pendapatan konsumen naik, maka permintaan akan produk tersebut juga akan naik, dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yang keempat ada taste and preference of consumers. Ini merupakan permintaan komoditas berubah dengan perubahan selera dan preferensi konsumen tergantung pada mode, tradisi, kepercayaan, kebiasaan, tren, adat istiadat, dan gaya hidup. Yang kelima ada consumer expectation, yang merupakan ekspektasi konsumen terhadap harga dan ketersediaan barang dan jasa di masa depan, dan perubahan pendapat yang dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan permintaan secara tiba-tiba. Selanjutnya ada advertising, merupakan kampanye iklan yang agresif, seringkali meningkatkan permintaan untuk komoditas tertentu. Dengan demikian,
kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Selanjutnya ada yang terakhir untuk individual demands, ada credit policy, merupakan kebijakan kredit perusahaan yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan untuk menyediakan berbagai komoditas secara kredit, serta kebijakan kredit bank juga mempengaruhi permintaan komoditas. Untuk individual demands ada 7 itu. Selanjutnya market demands sama seperti individual demands, ada 7 itu, namun ada yang ditambahkan berupa size and compositions of population. Ketika ada peningkatan keseluruhan dalam ukuran populasi, itu mengarah pada peningkatan permintaan komoditas karena peningkatan jumlah konsumen. Lalu ada income distribution, merupakan distribusi pendapatan, menunjukkan cara pendapatan nasional dibagi di antara berbagai kelompok, kelas, faktor, produksi, dan lain-lain. Selanjutnya ada climatic and seasonal factor, yang merupakan kondisi iklim atau musiman suatu wilayah, juga mempengaruhi permintaan komoditas, seperti permintaan pendingin, AC, es krim, dan minuman dingin yang tinggal di musim panas dibandingkan dengan musim dingin. Yang terakhir, government policy, merupakan tingkat pajak, anggaran, jumlah uang beredar, dan tingkat suku bunga, juga mempengaruhi permintaan komoditas. Baik, itu tadi merupakan penjelasan mengenai materi cardinal utility, meliputi totals, average, and marginal utility, demand, and utility dari kelompok kami. Harapan kami dari pembuatan video ini yaitu dapat melengkapi nilai mikroekonomi dengan hasil maksimal, serta dapat membantu dan bermanfaat bagi siapa saja yang menonton. Dalam penyusunan materi ini, kami mengutip dari beberapa referensi. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk penyusunan materi. Cukup sekian penjelasan video dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan baik dalam materi maupun tutur kata, kami mohon maaf, serta kritik saran yang membangun selalu kami harapkan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.